Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah cobaan yang harus kamu lewati ya, dimana kalaupun seandainya kamu lulus berarti keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Wah, keberuntungan untukmu, dimana kamu harus melewati cobaan-cobaan ini. Kira-kira apa cobaannya dan apa pesan semesta dan koneksi dari inisial dan zodiak orang-orang yang memang sangat-sangat membuatmu lelah ya atas cobaan ini. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, keberkahan yang akan kamu dapatkan setelah melewati cobaan ini. Wow. Oke, kita lihat ya, dan apa pesan semesta nanti di akhir readingan. Oke, di kartu pertama di sini The Lovers. Wah, di sini kamu menunggu jodoh, pusing, stres ya, kapan aku bisa nikah. Ada yang nikah, ada yang sevibrasi, mungkin beda agama, beda usia, atau milik orang, triparty, ataupun mungkin kondisinya orang tua nggak setuju. Cari yang seiman, semua sama ya, ujung-ujungnya orangnya nggak jelas ya, triparty, macam-macam ya. Membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tidak happy. Terkadang kamu bingung dengan kehidupanmu, kenapa hidup saya seperti begini Tuhan? Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu sudah pacaran kok nggak nikah-nikah, kalau sudah nikah kok dia nggak setia, ada yang tidak bertanggung jawab ya, pergi meninggalkanmu, menyia-nyiakan kamu, membuat hidupmu lelah, letih, dan nggak bergairah. Adapun saya lihat di sini ada beberapa yang pasrah ya, yang mungkin sudah cerai, ataupun mungkin kondisinya ya digantung di dalam artian hubungan gak jelas, apakah saya tetap harus bersamanya ataukah mengambil keputusan untuk pisah ataukah rujuk ya, diam aja, dia di sana diam, kamu di sini diam, terus gimana dong. Ada pula saya lihat di sini beberapa yang bentrok ya dengan ipar, mertua, orang tua, pokoknya orang yang lebih dituakan ya, ataupun mungkin ya ipar, adik ipar, kakak ipar ya, yang mana membuat hubungan kamu dengan pasanganmu juga nggak nyaman. Jadi bukan kamu saja yang koneksinya dengan pasanganmu ribut, tetapi karena terkoneksi dengan keluarganya jadi nggak enakan juga dengan pasanganmu, ataupun mungkin pasanganmu lebih membela keluarganya dibandingkan kamu, ataupun memilih-milih keluarga ya, ada yang lebih disayang lebih diprioritaskan, yang satu diabaikan. Jadi kamu merasa bahwa kok hidup saya tuh serba salah ya. Ini energinya, saya merasakan energi kamu yang Taurus ya, yang mana kamu harus bisa lewati cobaan-cobaan ini ya, otomatis kamu akan naik kelas gitu. Seperti kalau kita mau naik kelas, kita kan harus ujian. Nah, ujiannya sekarang, kalau kamu mendapatkan kelimpahan, keberkahan, ya kamu harus bisa melewati ini, dimana kamu harus bisa mengontrol emosimu, hatimu. Kalau memang benar silahkan, perjuangkan apa yang kamu perjuangkan. Tetapi kalau seandainya tidak benar, kenapa kamu harus baper? Kenapa kamu harus bersedih? Kenapa kamu harus marah?
Marah bukan menyelesaikan masalah tapi menambah. Dimana di sini kurang komunikasi, ya. Dan kamu terlalu sensitif. Dia pun orang di sana sensitif, kamu pun ikut-ikut terbawa sensitif. Di sana diam, kamu di sini diam. Terus menyelesaikan masalahnya kapan kalau sama-sama diam? Ya, harus ada tingkat kedewasaan yang harus kamu upkan supaya hidupmu jauh juga lebih baik, lebih tenang, lebih damai. Ya. Oke, berikutnya di sini Four of Coins. Wah, di sini ada beberapa yang mengambil hartamu, membuatmu tidak tercampakkan pada saat kamu udah miskin, atau mungkin kamu dihina Pak karena kamu sudah nggak mempunyai apa-apa, dicampakkan. Ada orang materialistis, ya hanya mau enaknya saja, ya. Terus ada juga yang menipumu, ya. Sampai kamu sekarang mungkin lilit hutang atau aset-aset kamu habis karena orang ini. Ya, entah pasanganmu sendiri yang menipumu dan meninggalkanmu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, melengsarkanmu, menginjak-injak kamu, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya ada orang yang mengatasnamakan cinta, ya, pinjam duit dong. Pertama diajak kamu berimajinasi bahwa saya akan setia denganmu, saya mau memberikan cinta, mengatasnamakan cinta. Ya, ataupun mungkin mengatasnamakan keluarga sayang sama kamu, apa ujung-ujungnya pinjam duit nggak balik-balikin, ya. Kamu merasa bahwa kok hidup saya seperti gini, saya sudah berbuat baik tetapi malah saya dimanfaatkan gitu, saya ditinggalkan, saya dikata-katai miskin, saya dihina, bahkan mungkin bawa-bawa orang tua sudah miskin, ya orang tua kamu bagaimana, pokoknya intinya masalah ini akhirnya ke orang, ke keluarga juga, ya. Atau mungkin aset keluarga, ya, maksudnya mungkin harta gono gini, warisan orang tua gitu, ya, warisan orang tua akhirnya kamu gadaikan, ya, tapi ujung-ujungnya dilelang karena kamu tidak bisa membayar angsuran, karena dia pergi, dia bagaimana gitu. Ada aset-aset kamu yang akhirnya lepas atau kamu jual karena ya ditipu, ataupun karena ya nggak bisa membayar hutang, akhirnya kamu pusing, stres. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu, kamu harus tenang. Jangan gegabah. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Tapi kalau itu bukan milikmu, ya kamu ngoyo-ngoyo juga nggak akan bisa dapat. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo, santai aja. Selama kamu santai, selama kamu gembira, itu bisa balik. Entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lain, berbeda. Contohnya kamu punya mobil sudah ditarik dari dealer karena nggak bisa bayar angsuran, ya. Pasanganmu pergi meninggalkanmu, ataupun mungkin kondisinya kamu yang bantu dia punya angsuran mobil, rumah, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkanmu, harta itu milik dia, padahal kamu juga punya keringat di dalam, ya, dimana kamu bantu bayar pelunasan, tetapi ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain, ya. Kamu merasa, aduh kok saya begitu membantu orang yang dari nol, pada saat dia sukses, dia up, malah dia meninggalkanku, mengkhianatiku. Gak usah marah, ya. Seiring usia mungkin, ya, kehidupannya akan jauh bagaimana kita nggak tahu. Serahkan kepada semesta untuk menegur dia. Mobil apapun ya mungkin nanti akan digantikan dengan mobil baru. Kamu jangan takut. Rezeki kamu pasti up kok. Selama kita berbuat baik, ya. Selama kita optimis, selama kita rela mengikhlaskan, atau anggap aja kita bersedekah kepada mereka. Bukan kita marah. Kalau kita marah berarti kita menutup rezeki kita sendiri. Karena kemarahan kita, karena kebodohan kita. Kenapa? Kamu menolak rezeki masuk, karena kamu ada di vibrasi yang beda dengan rezeki. Rezeki itu selalu ada di kondisi kita bahagia. Sedangkan kalau hati kita tidak bahagia, hati kita sedih, emosi, amarah, ya rezeki tertutup. Rezekimu udah ada, tapi kamu gak mau menerima. Yang salah siapa? Kamu. Ujung-ujungnya salahkan Tuhan, padahal dirimu sendiri yang menolaknya. Nah, ini tingkat kesadaran kita itu harus up. Jangan hanya menyalahkan Tuhan, jangan hanya meminta. Rezekimu udah ada, kamu sudah ini belum, kamu sudah mau menerimanya tidak. Terkadang tuh kita banyak berdoa tuh banyak meminta. Tuhan bantu saya, Tuhan berikan saya, Tuhan. Padahal sudah ada loh. Tinggal kamu naikkan vibrasimu. Terkadang kita cara doanya itu salah. Kamu ucap syukur dan layakkan dirimu menerima berkat itu. Berkatmu udah ada, dari lahir udah ada rezeki loh. Cuman terkadang kamu merasa bahwa hidup kamu itu gak ada, kosong. Jadi semesta dia belum siap untuk menerima apa yang saya sudah sediakan. Tunggu sampai dia siap. Ya, pada saat biasa kan gitu kan. Contohnya,
Kalau kita terlalu ngoyo-ngoyo tuh, kita tuh kayak macam panik gitu. Akhirnya apa yang kita inginkan tuh nggak beres. Pernah nggak kamu ambil, kamu contohnya ada bolpen nih, kamu pegang bolpen, tiba-tiba eh mungkin tidak disangka bos panggil gitu, kamu panik, ih kok bos panggil saya. Tiba-tiba kamu disuruh ambil bolpen dengan kertas ya, kamu cari bolpen dengan kertas. Loh, kertasnya ada, bolpennya di mana ya tadi saya taruh? Ada biasa seperti gitu ya, entah apapun ya, entah gunting, pokoknya barang sesuatu yang kita cari pasti barangnya nggak ada. Karena kita punya ambisi untuk menggebu, ya, mendapatkan gitu. Ya, cari setengah mati nggak ada. Akhirnya apa? Mungkin pinjam ke teman. Sudah pinjam ke teman, selesai dari rapat, akhirnya kamu duduk kembali ke mejamu, tiba-tiba muncul sendiri ada depan mata bolpennya, yang mana tadi kamu cari setengah mati hilang. Nah itu sama seperti rezeki. Kalau kita terlalu takut, cemas, ya panik, itu dia akan hilang. Karena barang-barang yang ingin kita dapatkan itu nanti dia muncul sendiri pada saat kita sudah nyaman, happy, enjoy, dan yang pasti paling utama itu mengikhlaskan. Tidak terlalu ngoyo-ngoyo mencari, ya. Kita berusaha, tapi nggak usah terlalu kayak macam berambisi, kayak macam ayam itu dikejar itu akhirnya ayamnya lari. Tapi kamu santai, tenang, perbaiki dirimu ya. Kamu makan aja, itu pasti nanti ayamnya datang sendiri tanpa kamu panggil, tanpa kamu apa. Apalagi kalau kamu tebar-tebar di dekat kaki kamu, dia akan semakin mendekat. Dia tidak akan takut lagi sama kamu. Nah itu sama seperti rezeki. Semesta mau tahu kamu sudah siap belum. Kalau sudah siap nanti diberikan, kalau belum siap enggak. Di mana kesiapan kamu? Dari hatimu. Bukan dari saya sudah siap semesta. Tapi hatimu kayak macam masih ragu, masih ada di mental miskin. Ya nggak bisa. Ya, jadi semesta mau sampaikan di sini apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Sekarang naikkan vibrasimu, jangan terlalu cengeng, jangan terlalu galau, jangan terlalu mager. Circle-mu juga itu harus dilihat. Kalau circle toksik, kenapa kamu harus di situ? Circle toksik itu sama saja kamu menutup energi positif kamu, di mana kamu menyerap orang-orang negatif, energinya masuk ke dalam hidup kamu. Dari cibiran, tukang gosip. Habis itu ujung-ujungnya kamu yang sakit hati karena digosipin. Ya. Ujung-ujungnya mau berbuat baik supaya dikatakan sempurna, nggak mau dikata-katakan jelek. Padahal manusia nggak ada sempurna loh. Wajar kalau kita diceritain karena kita nggak sempurna, kenapa harus marah? Ya, bertopeng harus terlihat sempurna. Ya, atau gengsi, harus ambil ini ambil itu supaya terlihat wow. Ujung-ujungnya hutang banyak karena kredit numpuk. Kamu nggak bisa bayar, bingung lagi, stres lagi. Bagaimana kita ada kedamaian kalau kondisi kita begitu? Hiduplah apa adanya dan banyak bersyukur, ya. Oke, berikutnya di sini Two of Sword. Ada beberapa orang yang mungkin cerita-cerita jelek kamu ataupun membuat kamu tidak nyaman, ya biarin aja, nggak usah terlalu ditanggapi. Ini saya lihat juga circle toxic, orang-orang yang munafik di sekeliling kamu. Ada yang menjudgemu, menghakimimu, terus pura-pura baik ya. Jadi semesta ingin sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih peka terhadap hatimu. Kalau kamu sudah tahu bahwa ini orang tidak baik, ya jangan dekat-dekat di situ. Tadi saya sudah bilang kan, circle itu diperhatikan. Kalau kamu sakit atau kamu tidak sakit lah, kamu penjaga gitu dari orang sakit ini, ya. Biasa kita kan akhirnya ikut sakit karena kita menjaga orang sakit. Benar kan? Sakit kepala, masuk angin, stres, ya, sakit badan, ataupun apapun ya. Karena itu energi mereka yang sakit tertular. Energi negatif itu lebih cepat masuk dibandingkan energi, lebih cepat tertular gitu ya, ke diri kita dibandingkan energi positif. Kenapa? Coba kamu lihat, kamu cepat menangis, cepat merasakan kesedihan orang lain dibandingkan kesenangan, benar kan? Makanya saya bilang orang yang yang negatif itu lebih cepat merasuki kita, karena sisi empati kita terlalu tinggi. Coba kalau orang bahagia, belum tentu kamu ikut bahagia. Padahal seharusnya kamu ikut bahagia, tapi belum tentu, karena orang manusia itu kadang-kadang tidak mau melihat orang lain tuh bahagia. Padahal seharusnya dia harus ikut bahagia supaya dia naikkan vibrasinya, kamu pun juga uptrap seperti dia. Tapi terkadang kita banyak irinya. Ya, ini banyak orang yang tukang iri sama kamu. Kamu pun balas mengiri sama dia. Persaingan, ada di pasangan kompetisi, padahal harus saling mengayomi, tapi kompetisi, saling menyalahkan, saling menuduh, saling menghakimi. Ataupun mungkin juga sahabat, ya. Ataupun mungkin ya kalau mau dibilang kerja yang toksik, bos yang toksik.
tapi kamu masih di situ. Ya, kalau memang kamu tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dicintai, tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu di mana kamu dihargai, dicintai, disayangi, bukan dengan kepalsuan, tetapi memang betul-betul dari hati. Terkadang kamu tuh merasa bahwa nggak apa-apa deh di situ aja. Padahal kamu tahu bahwa itu tempatmu salah. Yang mana tadi saya bilang, kalau kamu di tempat yang salah, kamu juga akan salah. Kenapa rezeki saya tertutup? Ternyata karena kamu menyerap banyak energi negatif dari orang-orang di sekeliling kamu. Walaupun mungkin kamu sudah tahu caranya, ya saya harus bahagia. Tapi kalau circle kamu tetap di situ, ya otomatis naik turun vibrasimu. Nggak bisa kalau kita mau naik turun. Harus naik ya naik, turun ya turun. Makanya saya bilang kemarin di beberapa readingan, kalau kita sedih manusiawi, tapi jangan lama-lama. Jangan naik turun, besok lagi naik turun. Kalau satu kali menangis, ya menangis lah. Satu kali emosi lah, itu manusiawi. Tetapi jangan berkelanjutan atau terus menerus. Bagaimana kamu dapat berkat semesta kalau vibrasimu seperti gitu? Nyaman tidak kalau kamu dengar HP yang loading, tiba-tiba loading, habis itu jalan lagi, loading lagi? Kan gak nyaman. Nah, sama seperti kamu. Rezeki tuh maunya tuh yang nyaman, happy, gitu. Bukan berarti saya suruh kamu gembira terus, ya lebih bagus kalau gembira terus. Tapi kan manusiawi kalau kita memang ada kesal, marah, tetapi jangan terlalu lama. Jangan malah dipendam. Ya. Jadi seperti gitu. Adapun mungkin kamu emosi gara-gara pasanganmu tidak menafkahi, ataupun anakmu nakal, stres dengan dirimu karena banyak hutang, banyak beban, banyak mana yang mau diurus, belum lagi ada beberapa yang kondisinya sakit, ya, entah kamu yang sakit, entah pasanganmu atau keluarga, jadi pusing, stres, ya, mana uangnya, mana mau urusnya, mana mau yang ini, ya, kebutuhan anak sekolah. Nah itu, kamu meminta rezeki, tetapi ingat, naikkan vibrasimu supaya kamu dikasih. Apa yang kamu punya itu sudah ada loh. Kamu saja yang merasa miskin. Padahal semesta itu melahirkan kamu itu tidak mungkin dia menelantarkan kamu. Kamu punya rezeki sendiri. Cuman karena kamu belum siap menerimanya. Nah ini harus siap. Siap dengan apa, Kak Ica? Dengan cara ya kamu yakin bahwa saya sudah kaya gitu. Kaya itu dimana kita tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Ingat, ada semesta melindungi kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Tinggal kamu menerima atau tidak. Itu keputusan dari kamu. Kembali lagi dari kamu. Bukan dari si A, si B, si C. Semesta sudah memberikannya. Tinggal kamu naikkan vibrasimu, minta hakmu. Ya. Dan kalau masalah ini, ada masalah-masalah ini, ya, ataupun kalau dibilang cobaan-cobaan yang kamu dapatkan ini kan untuk apa ya, menyadarkan bahwa kamu itu berkelimpahan gitu. Kamu bisa, kamu mampu. Karena semesta tidak mungkin memberikan semuanya itu luar daripada kemampuan kamu. Jadi semesta mau tunjukkan bahwa kamu tuh kuat, bukan orang lemah. Dengan adanya cobaan ini, akhirnya kamu sadar, oh ternyata saya bisa, saya mampu gitu. Supaya apa yang kamu merasa bahwa membenarkan kesalahan, ya, oh ternyata saya harus keluar supaya ini salah. Dimana dulu mungkin kamu saya harus ditopang. Saya nggak bisa jalan sendiri, saya harus dituntun. Tapi sekarang dengan ada cobaan, mungkin keluarga ayahmu sudah pergi, meninggal, atau apa, jadi kamu kayak sebatang kara, tidak ada yang menolongmu, seolah-olah seperti gitu, dan akhirnya kamu berjalan sendiri dan bisa sukses. Karena apa? Kamu punya kemampuan yang up gitu, cuman terkadang kamu nggak menyadari. Nah itu, jadi jangan berpikir negatif terhadap rencana semesta. Terkadang kita ditegur semesta dengan cara baik, ya, kita nggak ngeh. Akhirnya semesta menegur dengan cara yang kasar, dimana dia mengambil semua yang kamu miliki, tetapi ingat, dia akan memberikan padamu lagi di waktu dan di saat yang tepat. Jangan takut. Selama kamu berusaha, selama kamu up, selama kamu bahagia, selama kamu merasa nyaman dan action, pasti bisa. Ya, ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Itu aja. Jangan takut, ya. Oke. Jadi seperti gitu, ya. Jadi di sini ada masalah percintaan, ada masalah juga harta, orang toksik, ya, ataupun mungkin terzolimi, orang cerita-cerita, ya. Terus pasangan tidak setia, anak yang agak sedikit aktifnya luar biasa, ya. Mungkin ribut di sekolah, ya, akhirnya kamu pusing lagi, belum lagi urus duit, pengeluaran ini itu, kerja yang toksik, bos yang toksik, pasangan yang tidak jujur, kamu berjuang sendiri, ya. Itu cobaan-cobaan yang harus kamu lewati. Ingat, kamu mau naik kelas. Kalau kita naik kelas kan tidak mungkin kita mau dapat tanggung jawab yang lebih besar kalau tanggung jawab yang kecil aja kita nggak beres. Ya.
Kamu mau naik kelas, makanya ada ujiannya. Nah, ujiannya di sini, di mana kamu akan mendapatkan kelimpahan, keberkahan kalau kamu sudah melewati ujian ini. Ingat, semuanya itu pasti berlalu. Ya, roda itu berputar. Saat ini kamu harus up, di mana kamu harus di posisi atas, dan pada saat posisi atas kamu jangan sombong atau lupa diri. Ya. Nah, itu jadi kalau kita lagi kaya jangan lupa diri menabung. Ya, bersedekah juga. Kalaupun kita miskin, ya, jangan lupa diri. Ya, bukan lupa diri, maksudnya jangan rendah diri gitu. Rendah kayak macam orang gimana gitu. Ya biasa aja. Rezeki kan berputar. Hari ini saya nggak ada uang, besok saya harus ada uang. Itu yang harus ada di dalam hatimu. Kenapa? Karena saya punya uang banyak. Tinggal saya harus naikkan vibrasiku, dan action pasti saya akan mendapatkan itu. Harus begitu. Bagaimana kamu pesimis, ya otomatis rezekimu surut juga. Ya, harus mempunyai energi kelimpahan supaya semesta memberikan kelimpahan kepadamu. Ingat, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa, ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak, orang-orang yang membuatmu stres, pusing ya. Wah, cobaan-cobaan dari orang-orang ini kira-kira siapakah? Kita lihat. Di sini saya sudah menarik energinya. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf N, ada huruf I, ada huruf D, L, W, M. Kok miring-miring ya? Semoga bisa terlihat dengan baik ya. Ada I-nya double, wow, energinya up ya kalau double. Ada B, F, P, E, X, J, K, R, A, V, T, dan J. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf O, N, I, D, L, W, M, I, B, F, P, E, X, J, K, R, A, V, T, dan J. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Wah, kenapa miring-miring ya? Saya perbaiki dulu ya. Oke. Saya sudah menarik energi dari zodiak. Kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Virgo, ada Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Taurus, Scorpio, dan Leo. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak ya, kamu terkoneksi dengan ada zodiak Sagittarius, Virgo, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Taurus, Scorpio, dan Leo ya. Oke, semoga resonate, dan saya mau ambil satu kartu secara acak di sini. Pesan semesta untukmu. Ya, terakhir apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tuh ya, nggak usah terlalu mendengarkan kata orang. Eight of Cups. Tentukan tujuanmu, action, apa yang kamu inginkan. Ingat, banyak halangan, hambatan, rintangan. Semua ini adalah perjuangan. Tidak mungkin kita mulus-mulus terus ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada, tetap semangat. Jangan sampai ada orang yang mematahkan semangatmu. Ingat, kamu kalau berada di orang toksik, lingkungan toksik ya, yang kamu merasa bahwa mereka baik ya, nggak akan kamu sukses. Kenapa? Karena orang toksik itu nggak mungkin dia akan membuatmu sukses ya. Jadi yang bisa membuatmu sukses itu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi berjalanlah di atas kakimu sendiri tanpa ada topangan siapapun. Entah orang tua, entah orang toksik, entah siapapun. Ya, karena kalau kamu perlu kalau kamu tergantung topangan, pada saat mereka tidak ada, kamu akan terjatuh. Jadi dari sekarang kuatkanlah dirimu untuk bisa menerima berkat semesta dari dirimu sendiri, dari caramu sendiri, dari pola pikirmu sendiri. Ingat ya, kamu bisa, kamu kuat. Jangan pernah merasa pesimis, jangan pernah merasa sendiri. Ingat, semesta ada bersamamu. Semua lika-liku dijalani, nikmati prosesnya. Karena ke depan kamu akan tahu bahwa oh ternyata ada pengalaman yang saya dapatkan sehingga
Saya pun kalaupun nanti suatu saat terjatuh lagi, saya sudah tahu cara atau jalan keluar apa atau sikap apa yang harus saya lakukan, ya. Jadi tetaplah mandiri, ya. Kalaupun mungkin kondisinya ada sakit hati apapun, ya, maafkan mereka yang pernah membuatmu terluka, terutama juga memaafkan diri sendiri. Kamu terlalu banyak menghakimi dirimu sendiri sehingga akhirnya kamu merasa kecil, merasa kurang, dan merasa tidak berharga, padahal dirimu tuh kuat, dirimu tuh penuh kelimpahan, dan dirimu tuh sangat berharga, ya. Jadi jangan berpikir negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Selalu berserah, selalu berdoa, ya, dan ikhlas. Ikuti apa yang ingin semesta buat ke kamu, bukan caramu, tetapi dengan cara semesta. Kamu hanya bisa mengikuti saja, ya, arus dari semesta. Karena ingat, semesta lebih tahu yang terbaik untukmu. Kalau apa yang hilang pada dirimu saat ini, berarti kamu akan digantikan dengan yang lebih baik. Jangan takut. Taurus, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.